Saudara, jenazah Putu Satria Ananta Rastika, siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang tewas dianiaya oleh seniornya, tiba di Bali. Jenazah sementara dititipkan di RSUD Klungkung sambil menunggu upacara pemakaman. Jenazah siswa STIP Putu Satria Ananta Rastika disambut isak tangis keluarga saat tiba di RSUD Klungkung. Menurut keluarga korban, jenazah dititipkan sambil menunggu upacara kremasi atau ngaben yang menurut rencana dilaksanakan pada 11 Mei mendatang. Keluarga Putu Satria masih terpukul atas kematian anaknya yang tak wajar yang diduga akibat dipukul oleh seniornya. Karangan bunga duka cita pun tampak berjejer di rumah duka di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali, saudara. Sang orang tua dari Putu Satria bercerita bahwa keinginan bersekolah di Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran merupakan cita-cita korban sejak dulu. Kini akibat perlakuan dari seniornya membuat anaknya meninggal sia-sia. Terus baru ditelepon dari suruh jemput istri, karena istri nggak bisa berdaya dengan kabar aja, ajak pulang. Nah, istri yang ngasih tahu saya kabar itu anak meninggal. Ya, Pak, kalau anaknya baik, ya. Menurut teman-teman juga pengakuan baik, suka berorganisasi lah. Ya. Terus memilih sekolah tinggi PTIP ini kemudian gimana? Oh, cerita dari kemauannya dia. Ya. Dia ingin sekolah di kedinasan. Ya, saya mohon dari pihak polisian untuk menggali lebih jauh keterangan, biar saya rasa tidak mungkin dilakukan satu orang. Di tengah duka yang tengah melanda, ayah Putu Satria Ananta Rastika, korban pembunuhan di Taruna Sekolah Tinggi Pelayaran oleh seniornya, menaruh harap agar kasus kematian buah hatinya ini diusut tuntas dan tersangka mendapat hukuman yang setimpal dengan tindakannya. Dari hasil gelar perkara, polisi menetapkan satu tersangka kasus penganiayaan berinisial TRS yang merupakan mahasiswa tingkat 2 STIP Cilincing. Tersangka menganiaya korban usai berkegiatan di kampus. Penindakan yang dilakukan ini menggunakan kekerasan tangan kosong, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan, jadi pemukulan dengan tangan kosong. Tapi tindakan kekerasan eksesif ini ya saya ini sangat tidak kulit dan kemudian berakibat fatal. Tersangka tunggal di dalam proses atau peristiwa pidana ini yaitu saudara TRS, ya, saudara TRS, salah satu taruna STIP Cilincing tingkat 2. Kasus kekerasan yang dilatar belakangi arogansi senioritas bukan kali ini saja terjadi. Tahun 2017, ada 6 siswa dianiaya senior di kompleks STIP. 1 siswa tewas dan 5 lainnya harus dirawat di rumah sakit. Lalu pada tahun 2015, terjadi kasus kekerasan yang sama yang dilakukan di lingkungan sekolah yang mengakibatkan 1 orang tewas. Di tahun sebelumnya, 2014, kasus kekerasan senior juga terjadi. Korban tewas setelah dianiaya oleh seniornya di sebuah rumah kos. Kementerian Perhubungan selaku yang mewadahi sekolah ini pun membentuk tim investigasi khusus terkait tindak kekerasan di STIP yang dilakukan oleh seniornya terhadap juniornya. Tak hanya menginvestigasi tentunya, tapi bagaimana ada upaya preventif sehingga kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa tak lagi terulang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tak hanya sekali kasus kekerasan senior pada juniornya yang berujung pada tewasnya korban kerap terjadi, saudara. Lalu kenapa kasus penganiayaan ini berulang dan bagaimana pengawasan yang dilakukan? Kita bahas bersama dengan psikolog forensik Mas Reza Indragiri yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Reza. Malam, sehat. Ini miris ya Mas Reza ya, siswa yang jauh-jauh merantau begitu mengejar cita-citanya ke sekolah STIP justru harus merenggang nyawa di tangan seniornya. Kenapa hal ini kerap terjadi?
Kita bisa tinjau dari faktor manusianya, artinya si pelaku dan korban, dan juga kita bisa tinjau dari faktor institusinya. Bicara tentang faktor pelaku dan korban, ya teori yang paling sering digunakan adalah teori relasi kuasa. Senior menjinakkan yang junior, yang kuat menaklukkan yang lemah, yang superior melumpuhkan yang junior, dan sejenisnya. Nah, selama kita berada dalam situasi relasi kuasa itu berada, dan selama ketimpangan itu terus-menerus diisi dengan kekerasan, maka praktis kasus-kasus baik itu bullying maupun ragging di lingkungan pendidikan tampaknya tidak akan pernah berakhir. Sementara kalau kita tinjau dari faktor institusi, ya perlu diaudit. Kalau memang lembaga pendidikan secara umum memang menaruh zero tolerance, toleransi nol terhadap kekerasan, maka silakan dicek bagaimana sesungguhnya zero tolerance itu diterjemahkan di lapangan dan dalam bentuk aturan, dalam bentuk reward, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita ke relasi kuasa dulu nih Mas Reza. Kalau kita lihat kan keterangan dari ayah korban juga bilang bahwa ini merupakan cita-citanya begitu, sejak kecil ingin sekolah di ilmu pelayaran begitu. Kemudian sosoknya yang juga luwes, kemudian mudah bergaul, di sisinya juga ada sosok yang tegas begitu. Kenapa profiling orang seperti ini justru menjadi korban? Boleh percaya boleh tidak, salah satu pihak yang paling potensial menjadi korban bullying, kita sebatas bullying ya, bukan ragging. Salah satu pihak yang paling potensial menjadi korban bullying adalah justru siswa atau orang-orang yang memiliki keunggulan tertentu. Kita menganggap bahwa mereka yang cerdas secara akademik niscaya tidak akan pernah menjadi korban. Justru mereka yang sangat cerdas secara akademik, yang sangat menarik dari sisi penampilan, bahkan juga mungkin memiliki kekuatan finansial ekstra dibandingkan teman-teman, mereka yang berada di sudut-sudut kanan kurva normal, itulah yang sangat rentan untuk menjadi korban perundungan atau bullying. Oke, jadi relasi kuasa senior dan junior ini yang bisa jadi salah satu penyebab gitu ya. Ini kenapa akhirnya cenderung ke hal-hal negatif begitu relasi senior ke junior ini? Pertanyaan bagus. Karena itulah seringkali berbicara tentang kasus anak, kasus remaja, atau kasus-kasus kekerasan di lingkungan sekolah, saya tidak akan memotretnya sebagai semata-mata masalah sekolah itu saja. Saya akan menerapkan yang diistilahkan sebagai bioecological model. Model ini mengajak kita untuk tidak hanya melakukan eksplorasi terhadap potensi masalah di sekolah, tapi juga ke rumah, ke lingkungan sekitar, ke kelompok pertemanan di asal muasal, dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan memberikan insafan kepada kita bahwa boleh jadi tindakan kekerasan di sekolah tak lebih tak kurang hanya ledakan saja. Sementara benih-benih kekerasan itu, segala problematika yang dihadapi oleh siswa boleh jadi berasal dari luar lingkungan sekolah. Pada titik inilah kita harus punya insafan. Sekolah bisa kemudian ketiban pulung karena ledakan kekerasan yang berlangsung di sekolah, maka kita langsung pukul rata bahwa tidak ada sumber masalah lain di luar sekolah. Sekolahlah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab. Ini adalah gambaran secara umum tentang kompleksitas kekerasan yang semestinya kita pahami dengan menerapkan bioecological model. Oke. Ini pertanyaan saya selanjutnya tadi yang sempat di-mention juga Mas Reza. Seberapa besar nih tanggung jawab pihak sekolah? Karena kalau kita lihat nih ternyata tidak hanya sekali nih kejadian yang memilukan ini terjadi di STIP Cilincing ini dari 2014, 15, kemudian 17. Kalau kita mau konsekuen dengan teori relasi kuasa, kita harus mengamini fakta bahwa kemungkinan terjadinya kekerasan senior dan junior itu bisa terjadi kapan saja dan di sekolah mana saja. Karena yang namanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu niscaya selalu ada. Itu poin pertama. Yang kedua, anggaplah ada kekerasan yang berlangsung di sekolah. Maka perlu dicek seberapa jauh sekolah sekali lagi konsekuen dengan prinsip zero tolerance terhadap kekerasan. Silakan diaudit regulasi apa yang mereka tegakkan. Dan bagaimana kemudian implementasinya di lapangan. Plus, karena tadi mengajak kita untuk berbincang tentang bioecological model, maka seberapa jauh sesungguhnya pihak sekolah melibatkan pihak-pihak di luar sekolah untuk ikut urun rembuk, untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya kekerasan di dalam lingkungan sekolah. Kalau semua hal itu sudah diikhtiarkan oleh pihak sekolah, namun sayang beribu sayang, insiden-insiden kekerasan tetap terjadi, maka ini menjadi bahan introspeksi. Benarkah sekolah menjadi pihak tunggal, menjadi pihak utama yang harus dimintai pertanggungjawabannya? Jangan-jangan justru pihak di luar sekolah menjadi yang kerok segalanya. Jangan-jangan.
Kemudian apa efek jera yang harus diberikan begitu? Karena kalau seandainya tindakan preventif tentu ini harus dilakukan sehingga kemudian kedepannya tidak terjadi lagi. Namun langkah awal yang harus dilakukan apa yang Anda dorong? Seandainya lagi-lagi kita mau konsekuen dengan zero tolerance terhadap kekerasan, toleransi nol terhadap kekerasan, maka tiadakan yang namanya peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, dan seterusnya. Kepada pihak sekolah? Peringatan tulisan, tapi langsung saja. Bagi siapapun yang melakukan kekerasan di sekolah, tanpa perlu kita simak penjelasannya, harus segera mungkin dikeluarkan dari sekolah. Terlebih ketika situasinya sudah seperti kritis seperti sekarang ini. Itu satu hal. Yang libatkan otoritas penegakan hukum untuk hadir di sekolah. Sehingga siswa baru dan orang tua mereka tahu persis bahwa kekerasan di sekolah ini ketika terjadi niscaya akan dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Dengan adanya pesan yang keras semacam itu, terlebih kalau ditegakkan secara cepat dan konsisten, maka kita patut berharap bahwa insiden kekerasan di sekolah akan bisa ditekan untuk tidak mengatakan Kita berharap ya ini kejadian terakhir dan kekerasan di sekolah, ada relasi kuasa junior dan senior ke junior ini dapat ditekan, tidak hanya pihak sekolah tapi peran semua aspek yang berada di sekitar lingkungan sekolah ini. Terima kasih psikolog forensik Mas Reza Indragiri telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Reza.